Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menerima firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Tapi mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa kami terima sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau telah melindungi kami, menjaga kami di hari-hari yang lalu, bahkan dalam istirahat kami. Terima kasih juga Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami bisa bangun di pagi hari ini, menikmati akan udara yang begitu segar, bahkan masih bisa diizinkan Tuhan untuk hidup dengan sehat. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu yang akan menjadi pedoman untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Pimpinlah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk kami mengerti firman-Mu dan juga menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini di hari Senin tanggal 6 September tahun 2021 terambil dari Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, kita semua tahu bahwa gelap itu berarti ketiadaan terang, tidak terlihat atau nampak. Tidak ada orang yang suka hidup dalam kegelapan atau di tempat yang gelap. Bahkan sebisa mungkin menghindari akan tempat yang gelap. Tetapi mengapa hidup dalam kegelapan itu sering nampak indah bagi orang pada umumnya? Atau mengapa hidup dalam kegelapan itu dicari oleh orang? Atau mengapa hidup dalam kegelapan lebih mengasyikkan daripada hidup dalam terang? Bukankah orang takut gelap? Bukankah orang tidak suka di tempat gelap? Tapi mengapa hidup dalam kegelapan itu orang lebih suka? Mungkin jawabannya adalah karena bila hidup dalam terang, maka semua akan nampak jelas. Sementara di dalam gelap, semua serba redup, remang-remang, atau tidak terlihat. Mungkin dalam kegelapan, yang buruk itu tidak akan nampak. Tapi dalam terang, yang buruk itu pasti akan nampak dengan jelas. Sikap seperti ini ditolak keras oleh Paulus. Seperti dalam suratnya di jemaat Efesus, di Nas firman Tuhan hari ini, Paulus dengan jelas mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam suratnya ini Paulus tidak sekadar bicara sebuah identitas, yaitu kita sebagai anak-anak terang, tapi juga menunjukkan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang. Lalu pertanyaannya kemudian, hidup dalam terang itu konkretnya seperti apa? Buah daripada terang sudah sangat jelas dituliskan di ayat 9 sesudah nas firman Tuhan ini, yaitu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu buah hidup dalam terang. Jika ada orang yang mengaku hidup dalam terang, tetapi nyatanya hidupnya itu tidak membuahkan kebaikan, maka
patut diragukan pengakuannya itu. Pun dengan dua hal lainnya, jika ada orang mengaku hidup dalam terang, namun ia tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka sesungguhnya orang itu sebenarnya tidak hidup di dalam terang, hanya pengakuannya saja bahwa ia hidup dalam terang. Sebab orang yang di dalam terang tidak akan menutupi kebenaran, kebaikan, keadilan yang mencerahkan itu dengan tindakan yang berbalik dengan terang atau di dalam kegelapan tentunya. Kalau bertindak berlainan dari kebenaran, keadilan dan kebaikan, maka orang itu sesungguhnya sedang bersembunyi di dalam pengakuan diri bahwa dirinya adalah terang, padahal sebenarnya gelap. Oleh karena itu di bagian ini Paulus mengajak kepada setiap pembaca suratnya, apalagi kita, bahwa sebagai anak-anak terang, terang kita itu sudah sampai manakah? Atau sudah sampai mana kita mencerahkan akan orang lain? Dan untuk mengetahuinya, yang pertama kita lakukan adalah terus-menerus kita merefleksikan diri kita, identitas kita sebagai anak-anak terang dengan standar hidup dalam terang firman Tuhan. Dengan demikian bukan sekadar pengakuan saya hidup dalam terang, atau saya hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam keadilan, tapi biarlah itu menjadi suatu penilaian yang memang nampak dari buahnya. Selanjutnya, jika diri kita betul sudah ada dalam terang, maka sudah pasti hidup kita itu mencari perkenanan sang terang, yaitu Tuhan kita sendiri dan bukan orang lain. Hidup dalam terang bukan untuk diterima orang atau untuk diakui oleh orang lain. Oh, saya itu baik, saya itu adil, saya itu benar, saya itu hidup dengan penuh kebaikan. Bukan supaya diakui oleh orang atau supaya diterima oleh orang lain, tetapi hidup dalam terang adalah mencari perkenanan dari Tuhan. Itu saja. Kita yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang, atau kita yang dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang, seharusnya kita tidak hidup dengan kehidupan yang sia-sia dan tidak kembali lagi dalam kegelapan atau kehidupan yang sia-sia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan ataupun menghakimi mereka yang masih hidup dalam kegelapan, melainkan justru kita harus bersinar terang di dalam kegelapan. Juga kita tidak boleh mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Sebaliknya, kita harus menerangi akan kegelapan itu orang-orang yang masih hidup dalam kesia-siaan untuk dibawa kepada Tuhan. Ketika kita sudah menjadi terang tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau hidup dalam kegelapan, maka sebenarnya terang dalam diri kita itu sudah menjadi pudar. Karena itulah kita perlu meminta pertolongan dari Tuhan, sang terang sejati, untuk senantiasa hidup dalam diri kita, agar terang Tuhan yang ada dalam diri kita itu bisa memancar kepada semua orang dalam kegelapan. Seperti lilin, segelap apapun tempat itu, ada terang bercahaya, walaupun ada satu batang lilin yang kecil, tapi dia sudah cukup untuk membuat kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Karena itu senantiasalah kita meminta pertolongan dari Tuhan. Senantiasalah kita menyatu dengan Tuhan, sang terang itu, agar terang Tuhan itu membantu kita untuk bercahaya kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami dari gelap kepada terang. Terima kasih Engkau menggantikan identitas kami yang telah jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan ini, menjadi anak-anak Tuhan,
menjadi anak-anak terang. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa berkenan kepadamu, supaya Engkau mau tinggal dalam diri kami Tuhan. Terang yang sejati itu mau hidup dalam diri kami, dan kami dapat memancarkan akan cahaya kepada kegelapan yang ada di sekitar kami. Sekalipun mungkin kami adalah seperti sebatang lilin yang kecil, tapi biarlah sebatang lilin yang kecil itu Tuhan dapat menerangi atau memperlihatkan akan hal-hal yang di sekitarnya. Biarlah kami dari perbuatan, perkataan, pikiran hati kami akan memancarkan akan terang Tuhan. Banyak orang yang menyadari hidupnya dari kehidupan yang sia-sia menuju kehidupan yang penuh makna, hidup dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikan kami menjadi terang dan berkat bagi sama kami. Dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai terang di tengah kegelapan dunia ataupun di sekitar kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati, salam sehat.